Shalom teman-teman, juga sahabat-sahabat dari teman-teman dari GBS, Jemaat GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini, Jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online. Mari sebelum itu, saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami, haleluya, jemaatmu GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online Tuhan. Haleluya, bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, satu persatu jemaatmu Tuhan, yang ikut dalam kru ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami semua. Haleluya Tuhan, untuk mengadakan ibadah online. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan menaburkan firman-Mu, membawakan firman-Mu, bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu mudah kami cerna dan kami mengerti. Haleluya, jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa, haleluya, menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Haleluya. Kiranya ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, kami hanya berserah pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebuah pabrik membuat produk pasti dilengkapi untuk memaksimalkan hasil produk itu. Jadi misalnya pabrik TV dari tahun ke tahun terus berkembang. Dan bagaimana cara memaksimalkan TV yang ada di rumah kita sudah dilengkapi. Sehingga orang yang beli TV itu tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan lagi. Sama, Allah menjadikan kita hidup di dalam dunia ini dengan satu kata maksimal, supaya setiap manusia dapat menikmati hidup bahagia dan sukacita. Maksimal. Orang kalau sudah ngomong hidupku bahagia, hidupku sukacita, itu sudah maksimal dari kehidupannya. Banyak orang yang kaya tetapi belum tentu bahagia. Banyak orang yang punya jabatan belum tentu mereka hidup dengan sukacita. Maka bagaimana cara memaksimalkan kehidupan itu? Allah mengajarkan hari ini, yaitu praktekkan kasih. Jadi kalau manusia dapat praktek kasih, pasti dia hidup bahagia, pasti dia hidup sukacita. Kalau manusia itu belum hidup bahagia dan belum hidup sukacita, pasti kasihnya belum sempurna, prakteknya masih amburadul. Hari ini Alkitab menuliskan standar yang diinginkan Allah tentang kasih itu. Jadi ada standarnya, nggak suka-suka kita, ada standarnya. Kalau sudah mencapai standar ini, pasti sukacita hidupnya, pasti bahagia hidupnya. Nah, kasih itu gampang diucapkan, kasih itu gampang diingat, tetapi kasih itu sulit untuk dipraktekkan. Buktinya apa? Masih banyak orang yang tidak bahagia.
Masih banyak orang yang tidak suka cita hidupnya karena kasihnya belum mencapai standarnya. Lalu, mengapa orang tidak bisa praktek kasih? Mengapa orang tidak bisa menggunakan kasih yang benar? Karena satu, menganggap praktek kasih itu sesuatu yang merugikan. Ya, kasih yang benar dianggap merugikan. Yang kedua, dia sudah diberi kasih, tetapi dia tidak merasakannya. Diberi contoh kasih, tetapi tidak merasakan bahwa dia dikasih. Satu contoh yang gampang, Bapak Ibu. Dulu waktu saya kecil, Bapak Ibu seusia saya mendapatkan satu nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang hidup. Semua anak bisa menyanyikan itu. Dan memang yang namanya ibu itu memberikan kasih kepada anaknya itu totalitas. Totalitas. Ya. Maka kasih ibu kepada beta itu kalau mereka itu merasa ibu mengasihi dia, mau diberi contoh ini loh nak, kasih itu seperti ini. Tidak menuntut, hanya memberi, tidak pernah minta kembali. Itu kasih yang luar biasa. Itu kasih ibu yang diberikan pada kita. Tapi anak-anak sekarang itu modelnya kan gini, itu kan tanggung jawab orang tua. Memperhatikan saya, menyekolahkan saya. Kalau saya sakit dibawa ke rumah sakit, kalau saya kurang dicukupi, itu kan tanggung jawab orang tua. Besok kalau saya sudah gede, saya juga punya tanggung jawab untuk mengasihi anak saya. Artinya si anak itu belum menikmati kasih ibunya. Sehingga nanti kalau sudah tua, kalau saya tidak salah dengar ya, kalau kita tidak salah perhatian, berapa banyak anak-anak yang tidak mengasihi orang tua. Orang tua tidak minta, tapi itu kan satu bentuk balas dari anak. Ya, sering saya mendengar seorang ibu dapat mengasihi 10 anak dengan kasih yang luar biasa. Sama rata 10 anak. Sekarang 10 anak belum tentu bisa mengasihi seorang ibu. Karena apa? Dia tidak merasakan kasih itu dengan kesungguhan hati. Nah, Yesus mengasihi kita. Yang mengorbankan dirinya, dia siap mati di kayu salib, siap menanggung beban kita, siap menanggung penyakit kita, siap menanggung kesulitan kita, siap segalanya tanpa balas. Yesus tidak minta balas, hanya Yesus meminta supaya kita juga bisa mengasihi teman-teman kita yang lain. Praktek kasihnya ini tidak dikembalikan kepada Yesus, tetapi pada sesama kita. Maka hukum Allah mengatakan kasihilah samamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, apa yang diperintahkan kepada kita supaya kita menikmati kebahagiaan? Efesus 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 diawali dengan 2 perintah.
Yang satu jadilah orang percaya yang nurut pada Allah. Tidak macam-macam, nurut pada Allah. Kalau di Palur diterjemahkan, jadilah jemaat yang memiliki sejuta, setia, jujur, dan taat pada Allah. Cukup yang pertama. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih seperti Kristus hidup untuk kamu. Nah, mengapa ayat ini ditulis? Karena banyak jemaat yang kasihnya ini mulai bergeser, yang kadar kasihnya ini mulai menurun. Mereka masih setia beribadah, mereka masih menyanyi memuji nama Allah, mereka masih berdoa, mereka masih datang belajar firman Tuhan. Tapi Tuhan gak cukup itu. Kasihmu bagaimana? Ya, kasihmu. Tuhan mengukur kasih itu. Kita harus praktek kasih dengan cara siap nurut dengan perintah Allah. Kalau aku mengasihi Allah, berarti aku harus nurut dengan perintah Allah. Amin. Ya. Yang kedua, sesudah kita nurut, Allah mengatakan, praktekkanlah kasihmu kepada sesama. Nah, jadi praktekkan kasihmu kepada sesama. Apa yang dipraktekkannya? Yaitu kita harus mulai belajar balik pada ibu. Kasih ibu kepada beta. Kasih itu memperhatikan. Kalau ibu punya anak 4, punya telur 1, untuk lauk pauk, ibu enggak pakai rapat. Dengan kasihnya, telur itu dibagi 4, satu anak 1/4. Itu sejak kecil diajarkan. Ya, enggak ada ibu yang mentang-mentang punya anak yang dikasihi, yang ini dikasih sekian banyak, yang ini tidak diperhatikan. Enggak ada. Setiap ibu mengasihi anak-anaknya dengan totalitas, tadi saya katakan. Ini diajarkan untuk apa? Supaya setiap anak belajar dengan kasih itu, belajar praktek dengan kasih. Jadi Tuhan kepingin loh, kita ini mengasihi orang tua kita. Orang tua tidak menuntut, saya percaya. Saya sudah menjadi orang tua, saya tidak pernah menuntut anak-anak saya. Saya tidak pernah panggil mereka. Aku dulu pernah bawa kamu ke dokter loh. Aku dulu nyekolahkan kamu loh. Sekarang bahasnya kepada aku. Mana? Tidak. Yang namanya kasih itu kan bukan pemberian. Yang namanya kasih itu hanya perhatian. Ya, bapak ibu itu seneng kok. Kalau anaknya lewat depan rumah, lalu dia singgah di rumah, hanya sekedar lihat bapak ibunya. Tidak perlu bawa oleh-oleh yang banyak. Kasih itu perhatian. Kasih itu hidup bersama itu ya berbagi. Bagaimana kasihmu dengan keluarga, dengan saudara-saudara kandungmu. Kamu ngomong hidupku bahagia, hidupku sempurna, hidupku kaya raya dan sebagainya. Tapi kalau dengan saudara kandung ini belum praktek kasih, ditertawakan oleh iblis. 1 Korintus dikatakan, walaupun aku hebat, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang gemerincing. Ya. Tuhan katakan, tidak ada artinya. Nomor 1, mari kita belajar mengasihi orang tua. Sesudah itu beres, mari kita belajar
mengasihi saudara kandung. Ya, jangan mentang-mentang kamu saya berusaha berhasil. Saudara kandung ini loh, dia tidak minta perhatian dengan duit, dia tidak minta perhatian dengan harta, tapi dia minta perhatian dengan saudara. Kita tahu kan kalau kamu diperhatikan orang lain, tahu kan kalau kamu dikasih orang lain, lah ya itu coba diterapkan pada saudara kandung. Kekristenan tidak akan menjadi hebat, kekristenan tidak akan bertambah kalau kamu dengan saudara kandungmu belum hidup rukun, belum hidup baik. Ya, justru kadang-kadang ditertawakan. Ya, justru kadang-kadang ditertawakan. Itu loh saudaranya si A, hidupnya seperti itu. Loh, si A aja hidupnya bahagia loh kelihatannya. Saya rasa tidak bahagia kalau melihat salah satu saudara kandungnya masih tidak diperhatikan. Sesudah itu, ibu itu mengajar, mengasihi teman-teman, lingkungan. Dia sudah bisa dolan satu RT. Bagaimana supaya orang se-RT itu dapat menunjukkan atau dapat mengacungkan jempol praktek kasihmu kepada ibu, kepada saudara, sekarang kepada keluarga RT. Lalu makin luas. Kasih itu juga makin luas. Praktek kasih bukan ngomong, tapi praktek kasih adalah praktek, ya praktek, betul-betul praktek. Sampai tidak terdengar bahwa kita ini menjadi orang egois. Lalu kita mulai merebak kasih kepada sesama. Sesudah itu kita mengasihi Tuhan. Banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan menyerahkan hidupku, dengan melakukan ini, dengan melakukan itu. Tuhan cumi jempol kaki. Karena apa? Keluargamu aja kamu diamkan kok. Ya, tetanggamu aja enggak kamu beri sapaan pagi kok. Bentuk kasih sekali lagi bukan harta, tetapi bentuk kasih adalah perhatian. Bentuk kasih adalah senyum, muka gembira. Bentuk kasih adalah sapaan yang Tuhan inginkan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah kita mencontoh ibu, ditingkatkan mencontoh Yesus. Ya, Yesus yang sudah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya, menyerahkan kehidupannya hanya untuk kebahagiaan kita. Nah, kasih kita juga seperti Yesus. Bagaimana mencontoh Yesus? Yesus itu mengasihi orang yang sakit tanpa batas. Artinya sakit apa? Nggak ngerti. Sakit kusta. Yesus memperhatikan dia dan menyembuhkan dia. Dia tidak takut nanti kalau aku ketularan bagaimana. Ya. Yesus tidak pernah memilih manusia. Orang miskin, oh Yesus mengasihi. Janda miskin, dia memberikan persembahan hanya 1 dinar. Dia panggil muridnya, ini loh, memberi yang terbesar di kerajaan surga. Karena apa? Bukan uang. Yesus mengasihi dia. Lalu dengan orang yang tidak punya jabatan, Yesus mengasihi. Dengan pejabat tinggi, Yesus mengasihi. Yesus tidak pernah pilih-pilih. Nah, kita juga. Tuhan tadi mengatakan perintah yang kedua, kasihilah. Siapa yang harus kita kasih? Contohnya, kamu harus mencontoh Yesus yang telah mati untuk kamu.
Kamu harus mengasihi mereka tanpa memikirkan untung ruginya. Kasih itu apa? Kalau ibu mengatakan hanya memberi, tidak minta kembali. Kalau kita memberi kasih kepada seseorang, apakah dia balas mengasihi kita? Tidak terpikirkan hal itu. Selama kamu masih manusia, saya mengasihi kamu. Apakah kamu jahat? Apakah kamu kejam? Apakah kamu licik? Apakah kamu berbagai macam? Dengan kita mengasihi dia, jalan pertobatan terbuka untuk dia. Yesus mengatakan, apa artinya kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Tetapi sangatlah berarti kalau kamu mengasihi orang yang tidak menaruh perhatian pada kamu. Tuhan kepengen membawa mereka datang kepada Tuhan dengan melihat praktek kasih. Hari ini Efesus 5 ayat 1 dan 2. Nurutlah pada Tuhan. Tuhan memerintahkan pada kita, belajarlah mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu. Belajarlah mengasihi orang yang tidak pernah memperhatikan kamu. Kamu harus rela untuk berbuat bagi mereka. Jangan menuntut supaya mereka mengasihi aku. Tetapi, ayo kita praktek kasih. Jangan omong doang. Tetapi, yuk kita cari keluarga kita. Syukur-syukur kalau keluarga kita masih satu wilayah. Atau mungkin satu kota. Atau mungkin satu negara. Ayo praktek kasihnya bagaimana? Sesudah keluarga beres, yuk belajar ke tetangga. Yuk kepada teman-teman. Dan seterusnya. Karena ajaran Yesus yang utama adalah kasih. Kasih itu menyelamatkan, bukan membuang. Kasih itu mencari, bukan mengingkari. Mari, Efesus pasal 5 memfokuskan kita untuk belajar kasih dari ayat 1 sampai yang terakhir. Ini baru ayat 1 dan 2. Kita sudah mulai tergerak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajar kami tentang kasih. Mungkin masih banyak Tuhan kami melupakan kasih yang harus kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami menjadi penyebar-penyebar kasih yang benar-benar menerapkan kasih kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, supaya masyarakat melihat kami adalah murid-murid-mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, pelajaran yang ringan tapi berat untuk dilakukan. Tetapi kalau itu ada di Alkitab, Tuhan akan melengkapi supaya kita menjadi penyebar kasih sesuai dengan harapan Tuhan. Mari dengarkan pengumuman sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Yang pertama, di zaman new normal ini kita sangat bijaksana kalau kita masih membawa masker dan memakainya di tempat-tempat kerumunan yang besar. Yang kedua, ibadah online, ibadah onsite sudah dilakukan oleh GBS Haleluya Palur. Mari kami mengundang orang-orang dekat yang belum berani bergereja jauh. Mari di Palur ada GBIS Haleluya yang sudah membuka ibadah onsite
dengan jadwal Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah raya, dan Minggu selesai ibadah raya ada ibadah muda remaja. Tiap Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Tiap Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga, dan yang satu ibadah cabang. Mana yang akan kita ikuti? Yang belum segera daftar. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah kami, sukacita Kau berikan kami, firman-Mu Kau berikan kami. Bapa, kami masih membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau telah beri keamanan, kedamaian. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati beliau ya Tuhan untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa dari presiden sampai yang terbawah, Engkau akan pimpin berkati. Berikan penyertaan-Mu. Kami masih ingat untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bahkan Kau berikan semangat kepada kami untuk mewartakan ibadah online ini agar saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dapat praktek kasih sesuai dengan ajaran. Terima kasih Bapak. Engkau juga akan menjamah saudara-saudara kami yang membutuhkan jamaah. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang saat ini sering sesek Tuhan. Tolong jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh Tuhan. Jamah dengan kekuatan tulang agar dapat berdiri dan dapat berjalan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kau juga jamah yang saat ini dirawat di Bethesda. Kau jamah Tuhan supaya segera pulang dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kau jamah Tuhan supaya Pak Tris berani beribadah bersama dengan kami. Pak Ishak yang tubuhnya lemah, Tuhan kuatkan kembali agar Pak Ishak dapat beribadah bersama dengan kami. Demikian juga Ibu Bing yang ingatannya menurun. Kiranya Tuhan beri ingatan yang kuat agar Bu Bing dapat bersama dengan kami menikmati segala berkat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami bersyukur Kau telah menyembuhkan Pak Gito, Kau telah menyembuhkan Lili, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Dengan kesembuhan-kesembuhan ini, mereka akan bersaksi, mereka akan menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk menunjukkan kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Kau hadir di tengah kami. Kau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan doa. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan